Shalom kekasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semuanya. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk menikmati kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kau memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu. Kami butuh kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk menikmati kasih-Mu. Demi nama Yesus. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati-Mu Tuhan? Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau
Engkau di setiap kehidupan kami. Setiap langkah-langkah kami butuh penyertaan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Engkau. Biarlah Engkau terus yang menggairahkan setiap pribadi lepas pribadi kami yang datang kepadamu. Engkau yang mengenyangkan kami, Engkau yang menyejukkan setiap hati kami. Engkau yang membawa kami terbang tinggi melintasi puncak bukit-bukit. Kami percaya bahwa kuasa Allah dahsyat atas kehidupan kami. Kami mau bersuka cita memuliakan Tuhan lewat pujian yang sejenak akan kami panjatkan kepadamu. Berkarya Engkau bagi setiap hati kami. Kami boleh bersuka, kami boleh menyenangkan hati Tuhan lewat pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu Ibu Gembala kami yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Kami semua bergairah untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Kami semua bergairah untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami bersuka cita untuk Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya kita adalah orang-orang yang siap untuk memuji nama Tuhan. Kita mau datang bersuka cita kepada Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Haleluya. Kami yang telah ditebus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus, kami baik kudusmu, sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari, haleluya, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus, haleluya. Kami yang telah ditebus dengan
di situ pasti mujizatmu terjadi, di situ pasti, di situ pasti mujizatmu terjadi, di situ pasti, di situ pasti mujizatmu terjadi. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami percaya dimanapun kami berdiri, kemanapun kami pergi, di situ pasti mujizat Tuhan terjadi. Kami mau menikmati firman Tuhan sejenak. Engkau yang berkarya atas setiap hati kami, Engkau yang berkarya atas Ibu Gembala kami yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap kami Tuhan. Terpuji namamu. Kami percaya bahwa Tuhan turut bekerja atas setiap apapun yang kami lakukan. Kami siapkan hati kami menikmati firman-Mu. Haleluya Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau. Saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menjamin kehidupan kami untuk masuk dalam segala rencana-Mu yang besar dan mulia di dalam setiap hidup kami. Berkati dan urapi pribadi hamba-Mu, juga kepada seluruh jemaat Tuhan, akan memperoleh berkat yang luar biasa, upah yang besar dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami mau dengar firman-Mu dalam nama Yesus. Amin.
Shalom. Shalom. Salam kemenangan bagi kita sekalian, saudara-saudara jemaat Tuhan dan semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberikan kemurahan-Nya kepada kita. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan sebagai tema upahmu sangat besar. Kita akan membaca firman ini dari Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abraham mendengar dan melakukan. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan sendiri yang berkata dan berbicara kepada Abraham bahwa dia adalah satu pribadi yang akan memperoleh upah. Demikian pula kepada kita sekalian, saudara-saudara, betapa kita harus menerima upah yang sama. Abraham itu adalah bapa orang beriman. Sekaliannya kita juga adalah orang yang beriman, karena kita adalah keturunan Abraham. Namun, kita menjadi orang yang beriman ada dasar, yaitu kita harus mendengarkan firman Tuhan. Sebab iman itu hanya bertumbuh ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, upah yang besar itu sebenarnya adalah upah daripada Nabi. Sebagaimana dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Kalau kita melihat kepada ayat ini, hubungan upah besar itu adalah dimulai dari adanya kita mendengar upah dari seorang nabi juga turun kepada semua orang benar. Saya telah berkata kepada saudara, adanya kebenaran yang menolong kita menjadi orang yang beriman. Sungguh luar biasa saudara-saudaraku. Kita menjadi orang yang beriman, yang siap menerima upah yang besar. Kita akan melihat contoh di dalam Alkitab, yaitu ada perempuan Sunem yang menyambut seorang nabi yang bernama Elisa. Dia menyambut Elisa sebagai nabi Tuhan di rumahnya. Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 4, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang Elisa makan. Dan beberapa kali dalam perjalanan Elisa singgah ke rumah itu. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana pada suatu hari. Datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Sehubungan dengan Matius 10 tadi, upah yang besar adalah upah nabi. Itu adalah suatu hal yang dilakukan oleh perempuan Sunem ini. Dia senantiasa menyambut Elisa sebagai nabi Tuhan. Saudara yang kekasih, bahkan memberikan hati
dengan persiapan menyediakan kamar. Saudara-saudaraku, untuk menerima keajaiban kita melihat saudara di sini sambutan daripada perempuan Sunem itu membawa di dalam hidupnya terjadi suatu keajaiban. Saudara, menyambut nabi itu sama halnya kita mendengar dan melakukan. Di dalam ayat yang ke-14, saudaraku, sebenarnya perempuan Sunem ini orang yang kaya tapi tidak mempunyai anak karena suaminya sudah tua, saudara. Ya, di dalam ayat 14, Elisa berkata, pada waktu seperti ini, tahun depan, engkau sudah menggendong anak laki-laki. Ungkapan ini disampaikan oleh Elisa kepada perempuan Sunem itu. Seketika dia menyediakan tempat di rumahnya untuk nabi itu, saudara. Apapun yang diungkapkan oleh Elisa, dia tekun mendengar. Demikianlah hari-hari ini, saudaraku, kita perlu mendengarkan firman Tuhan dari nabi yang diurapi, dari kepercayaan Tuhan yang datang kepada kita. Sekalipun Elisa di Betel, dia sangat dicaci, diejek oleh banyak orang di Betel. Sampai berkata, Elisa itu adalah nabi botak. Memang penampilan Elisa ini, saudara yang kekasih, seolah-olah tidak begitu mantap. Sehingga banyak ejekan dan lontaran. Tapi ada seorang ibu yang kaya ini, wanita Sunem ini, dia justru dengan hati yang terbuka menerima Elisa dan menerima setiap firman Tuhan. Keuntungan yang didapatkan oleh perempuan ini, saudara-saudaraku, pada ayat yang ke-16, ketika Elisa berkata, pada waktu seperti ini tahun depan engkau sudah menggendong anak laki-laki. Dimulai dari hati yang mau terbuka menyambut nabi. Sama seperti Matius 10 tadi, saudaraku. Berkat kepada nabi itu turun kepada orang yang menyambut itu. Saya percaya kepada saudara sekalian, tatkala kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan, dalam penggembalaan kita diserukan bersama bersatu. Hatimu terbuka lapang, maka keajaiban di situasi yang sekarang ini, saudara, engkau akan dapat menerima keajaiban itu, saudara-saudaraku. Lalu yang kedua, kita lihat upah yang besar, upah nabi yang turun adalah mujizat kebangkitan. Ketika Elisa berkata tahun depan seperti ini, seperti dia disambut di rumahnya, maka anak itu bertambah besar, bertumbuh besar. Satu kali waktu, anak yang sudah diterima, anak yang sudah digendong dan dibesarkan itu, dia meninggal, saudara-saudara. Ketika itu meninggal, sikap daripada perempuan Sunem ini, kalau saudara baca di rumah, dari ayat demi ayat dari pasal 2 Raja-Raja pasal 4 ini, ada suatu tindakan, sikap yang begitu agresif. Dia tahu Tuhan berkarya lewat Nabi Elisa. Sekalipun Nabi Elisa jauh dari tempatnya, berada di Gunung Karmel, dia langsung bertindak. Walaupun suami berkata, ini bukan hari Sabat, bukan ada perayaan. Tapi dia tahu, ketika dia menghampiri Tuhan lewat nabi ini, dia akan menikmati suatu keajaiban, saudara-saudara. Hari-hari ini kita harus percaya sungguh-sungguh. Ketika kita tetap berpegang teguh kepada kesatuan dalam penggembalaan, kita diserukan terus berdoa sekalipun di rumah, bersehati, membangun mezbah. Hanya lewat pendengaran kita dan sikap hati kita yang betul-betul meresponi akan membawa suatu keajaiban. Keajaiban itu jauh dari apa yang kita pikirkan. Saudaraku yang kekasih, mujizat yang kedua adalah mujizat kebangkitan. Anak itu mati, saudara-saudara.
Tapi tatkala perempuan itu pergi, dia menjumpai nabi itu, saudara-saudara. Kita lihat di dalam ayat 35. Di sana, saudara-saudaraku, anak itu meninggal. Namun sekalipun dia meninggal, saudara-saudara, karena Elisa datang oleh dorongan sikap hati daripada perempuan Sunem ini, saudara-saudara, maka menggetarkan hati Elisa. Di sini kita lihat bahwa wanita itu datang, sujud merendahkan hati, memeluk kaki Elisa. Saudara kekasih, lalu ia sujud. Itu menandakan, sekalipun ada kejadian yang berat kita hadapi, saudara-saudaraku, persoalan ekonomi kita berat saat-saat ini. Ketahuilah, saudara-saudaraku, apa yang tidak mungkin bagi manusia, Tuhan akan lakukan tetap keajaiban bagi kita sekalian. Wanita itu dengan kata-katanya dia bilang, "Bapak Elisa, demi Tuhan yang hidup dan demi nyawa Bapak, saya tidak akan meninggalkan Bapak." Ada suatu komitmen keputusan yang baik dalam pribadi perempuan ini, saudara-saudara. Keputusan-keputusan yang seperti ini Tuhan rindukan dari setiap masing-masing kita. Keputusan komitmen di hadapan Tuhan, berpegang kepada janji firman Tuhan, itu akan memberikan suatu keajaiban kepada kita. Saudara, setelah sampai di rumah, lalu Elisa masuk ke dalam kamar yang biasanya Elisa ada di sana. Anak itu ada di sana terbaring karena tidak bernyawa lagi. Saudara, Elisa langsung menutup pintu, berdoa, memeluk anak itu. Ketika sudah dipeluk, anak itu, saudaraku, bersin 7 kali. Elisa bangun dan berjalan mondar-mandir di dalam kamar itu, kemudian menelungkupkan lagi di atas tubuh anak itu. Akhirnya anak itu bersin 7 kali dan membuka matanya. Terjadi kebangkitan. Saudara-saudaraku yang kekasih, komitmen kita di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi, ada kematian-kematian. Mungkin di dalam kerohanian, kematian iman, kematian kasih, kematian hubungan. Saudara yang kekasih, kalau kita datang mengambil suatu sikap yang baik, hati kita rendahkan di hadapan Tuhan. Meskipun saat-saat ini kita diperhadapkan dengan masalah yang besar di negara kita ini. Jika kita percaya sebagai orang beriman, mata Tuhan tidak pernah terlepas dari kita. Kita yang seringkali tidak bisa melirik pandangan Tuhan. Lirikan Tuhan kita tidak bisa tangkap. Kita berjalan menurut kita dan menurut pemikiran kita sendiri. Saudara yang kekasih, mari hari-hari ini betul-betul kita memelihara iman. Iman yang sudah kita miliki lewat panggilan Tuhan kepada kita. Dia berkata, jangan takut, jangan gentar, jangan cemas. Sekalipun ada ujian di bangsa kita, di setiap rumah tangga kita, ekonomi seolah-olah tersendat, tidak tahu jalan keluar yang bagaimana. Tapi hari ini saya mau berkata kepada kita sekalian, apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, sebagai keturunan Abraham, orang yang percaya, mempercayai Tuhan, saudara, kita akan menerima. Tadi dikatakan dalam janji berkat Tuhan yang besar, kita menjadi bangsa yang besar,
Kita juga bisa berdiri di hadapan Tuhan. Bahkan kita memiliki hak untuk menguasai kota-kota. Bahkan untuk merebut setiap hak dari musuh-musuh saudara. Artinya kita diberikan Tuhan tongkat. Kalau Ehud punya pedang, kita diberikan tongkat. Peganglah tongkat Tuhan. Di dalam tongkat Tuhan ada janji, ada otoritas, ada ketentuan-ketentuan. Hanya bila mana kita berpegang kepada tongkat itu, artinya berpegang kepada perjanjian, beriman kepada perjanjian Tuhan, kita akan melihat sungguh besar anugerah kelimpahan yang akan diberikan kepada kita. Jangan dengar suara perasaan daging atau pikiran kita. Jangan perkatakan hal-hal yang negatif. Tapi perkatakanlah firman Tuhan yang saudara baca setiap hari. Perkatakan firman itu yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang mustahil menurut kita. Tapi Tuhan akan membuka pintu berkat Tuhan. Artinya saudara-saudara, kita pegang tongkat janji Tuhan. Kita mau pegang pedang firman Tuhan. Hari ini saudara-saudara, saya percaya upah yang besar ini, rebut, pegang, imani dalam hidupmu. Maka akan terjadi mulai hari ini berlaku dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Setelah kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kami merasakan kehadiran-Mu, kami menikmati firman-Mu, kami menikmati kuasa-Mu Tuhan. Kami satukan hati kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Biarlah semua jemaat-Mu tetap merendahkan hati. Biarlah seluruh jemaat-Mu percaya kepada firman-Mu. Dan sekalian kami berdoa untuk daerah kami, berdoa untuk kota kami, berdoa untuk negara kami, berdoa untuk pemimpin kami, presiden kami, semua Tuhan yang saat ini memiliki tugas yang berat untuk negara yang kami hadapi ini. Berkemurahanlah untuk bangsa kami ini, untuk para pemerintah kami, para menteri-menteri, Tuhan, para gubernur, bahkan juga Tuhan para camat, lurah, RW, RT, para medis. Tuhan tolong kuatkan mereka, pagari proteksi Tuhan. Orang-orang yang mengalami virus ini Tuhan, jamah, sembuhkan Tuhan. Biarlah mereka beriman kepada Tuhan. Jangan takut, terus mempercayai Tuhan. Yang berduka, hiburlah hati mereka Bapa. Terima kasih. Tidak ada yang dapat kami lakukan. Kami hanya dapat berdoa berseru-seru kepadamu. Namun di dalam doa ini kami tahu ada kuasa yang besar yang Tuhan akan kerjakan untuk negara, untuk seluruh kami yang mendengar firman, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami rindu Engkau ulurkan tangan untuk memberkati kami sekalian. Mari seluruh jemaat Tuhan, arahkanlah pandangan kita, wajah kita kepada wajah Tuhan yang penuh kasih. Biarlah kita pulang membawa berkat dari Tuhan, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat dari cinta kasih Yesus Kristus lewat pengorbanannya di Kalvari, dan berkat persekutuan Roh Kudus yang terus akan menuntun memimpin kita, mencengkeram kehidupan kita,
mulai detik hari ini sampai Maranatha Tuhan kembali menjemput kita sebagai gereja yang aman. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat Tuhan dan kami selesaikan ibadah kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Shalom, Tuhan berkati kita.